Tepat pada tanggal 2 Maret tahun 2020, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia untuk yang pertama kalinya. Penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia kemudian berkembang dengan sangat pesat, sehingga pemerintah menetapkan peraturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, yang mana kemudian akan mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan, maka pendidikan di Indonesia dilaksanakan secara daring dari rumah. Kegiatan belajar dari rumah diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan, tak terkecuali bagi siswa SMP. Ketika kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring dari rumah, maka orang tua memiliki peranan yang sangat penting untuk membimbing putra-putrinya. Terlebih lagi bagi siswa SMP yang mana masih sangatlah membutuhkan bimbingan orang tua. Namun di sisi lain, tidak semua orang tua memiliki kapabilitas atau kemampuan yang mumpuni untuk membimbing putra dan putrinya. Kegiatan belajar daring dari rumah sedikit banyak akan memberikan dampak negatif atau permasalahan. Salah satunya ialah ketika seorang siswa yang masih membutuhkan bimbingan orang tua tidak mendapatkan bimbingan tersebut, maka dampaknya yang akan terjadi adalah ia akan menjadi kesulitan dalam memahami materi. Materi sekolah pun akan terbengkalai. Mereka menjadi tidak memahami materi dan dampaknya kemudian akan memicu rasa malas sehingga mereka tidak belajar. Ketika mereka tidak belajar, sebagian besar dari anak pasti akan menggunakan gadget sebagai tempat pelarian untuk mengusir kebosanan dan mengisi kekosongan waktu, terlebih lagi di masa pandemi yang mengharuskan mereka harus stay at home atau berada di rumah. Gadget sendiri merupakan salah satu alat canggih di masa kini yang mana hampir setiap orang memilikinya dan pasti bisa menggunakannya, termasuk juga bagi anak-anak. Gadget memiliki berbagai macam fitur di dalamnya. Salah satunya adalah fitur media sosial yang kini tengah menjamur di berbagai kalangan. Salah satu aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan atau paling disenangi dan juga digandrungi di masa kini adalah aplikasi TikTok. Terlebih lagi di masa pandemi, TikTok mengalami kenaikan jumlah pengguna sebanyak 20%. Dilansir dari salah satu situs yang ada, Head of Content and User Operations TikTok mengatakan bahwa konten yang mengalami kenaikan selama pandemi ialah konten edukasi. Meskipun begitu, konten edukasi yang mengalami kenaikan adalah konten edukasi secara umum. Sedangkan konten edukasi yang mengarah kepada materi belum begitu banyak. Ketika dicari, maka hanya akan muncul sekitar 3 hingga 4 materi terkait pelajaran anak SMP. Sebagian besar pengguna TikTok adalah remaja atau anak muda. Dilansir dari salah satu situs, TikTok memiliki basis pengguna termuda, di mana hampir 70% pengguna TikTok berusia muda. Dan pada faktanya, TikTok adalah aplikasi untuk Gen Z dan juga untuk anak-anak remaja masa kini yang merupakan kaum milenial. Telah kita ketahui sebelumnya bahwa sebagian besar konten edukasi ialah konten edukasi yang bersifat umum, maka tidak menutup kemungkinan apabila diciptakan juga konten edukasi yang bersifat khusus, di mana konten edukasi tersebut memuat berbagai macam materi yang dibutuhkan oleh anak SMP. Dalam hal ini, peranan kaum milenial sangatlah dibutuhkan, sebagaimana basis terbesar pengguna aplikasi TikTok adalah kaum milenial itu sendiri. Para kaum milenial muda pengguna TikTok dapat memanfaatkannya untuk membuat konten materi SMP agar dapat dimanfaatkan oleh para siswa SMP yang juga sering menggunakan aplikasi TikTok. Hal ini dapat mereka gunakan sebagai ajang berbagi sekaligus mengisi kebosanan di masa pandemi. Segala hal tentulah memiliki sisi positif dan juga negatifnya masing-masing, termasuk juga pemanfaatan aplikasi TikTok sebagai media belajar siswa SMP. Sisi positifnya antara lain adalah, pertama,
Ketika siswa berselancar di aplikasi TikTok, mereka tidak hanya mendapatkan hiburan tetapi juga mendapatkan pelajaran. Kemudian video yang disajikan pun singkat sehingga tidak menimbulkan kebosanan serta berada di dalam satu platform yang digemari oleh anak-anak atau remaja SMP itu sendiri. Sedangkan sisi negatifnya antara lain akan lebih mudah menimbulkan distraksi karena di dalam aplikasi TikTok sendiri juga terdapat berbagai macam konten hiburan yang jumlahnya tidak sedikit. Selain itu, dengan video yang singkat, maka materi yang disampaikan pun sekilas, sehingga membutuhkan banyak video untuk mempelajari materi secara lebih dalam. Terlepas dari sisi positif dan negatif tersebut, TikTok merupakan salah satu aplikasi media sosial dengan basis pengguna termuda dan mengalami kenaikan pengguna di masa pandemi secara signifikan. Untuk itu, TikTok dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media pembelajaran khususnya bagi siswa SMP, sekaligus sebagai sarana untuk milenial mengajar dan juga berbagi di masa pandemi.